Api dalam sekam adalah sesuatu gambaran yang mau menunjukkan kepada setiap kita tentang satu yang menyala-nyala, tetapi ditutupi dengan sesuatu yang mudah tersambar api dan makin api akan menjalar kemana-mana. Api dalam sekam gambarkan sesuatu yang dipendam rapat-rapat, ditutupi rapat-rapat, tapi toh itu akan meledak satu saat bagaikan bom waktu. Dan begitu pula emosi. Ketika seseorang memendam emosi, emosi tidak akan secara otomatis hilang seiring waktu. Apalagi saat meredam emosi begitu rupa, menguburkannya hidup-hidup, dia akan direpres ke alam bawah sadar manusia. Dan saat sudah bertumpuk emosi itu di alam bawah sadar seseorang secara terus-menerus, ini dapat berbahaya menjadi salah satu penyebab terjadinya kepahitan demi kepahitan, dan makin kepahitan menumpuk bisa menyebabkan stres lalu depresi. Ini satu fakta yang tidak dapat diganggu gugat dan disangkali karena memang setiap orang punya emosi. Tetapi bagaimana pelampiasannya dan pengungkapannya itu menjadi penting dari sekedar menentukan atau menemukan emosi apa yang sedang dialami. Untuk itu kita perlu terampil agar kita bisa belajar bagaimana mengendalikan emosi. Bukan meredam padahal masih menyala-nyala, bukan juga memendam dengan lalu kemudian alasan ya sudah simpan buat diri sendiri saja. Karena pemendaman itu tidak akan memadamkan. Tidak padam bila dipendam. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini. Dalam beberapa ayat yang mau berbicara tentang emosi. Pertama dari Efesus pasal 4 ayat 26. Bila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Lalu Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan satu ayat lagi dari Mazmur 4 ayat 4. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tapi tetaplah diam. Apa yang diungkapkan di dalam ketiga ayat Sabda Tuhan hari ini berbicara tentang sebuah emosi ledakan kemarahan. Yang semuanya setiap orang punyai sesungguhnya. Siapa yang tidak bisa marah? Orang diam pun bisa marah. Dengan cara apa? Dia berdiam diri dan menjaga jarak lalu hilang. Itu pola orang diam saat marah. Tapi ketika orang yang banyak bicara akan marah dengan mengekspresikannya dengan kata-kata yang begitu banyak, mungkin umpatan, kecaman, caci maki, bahkan kata-kata kutukan yang muncul dari dalam mulut. Lalu kemudian ada juga orang yang justru dia tidak banyak kata-kata, dia juga tidak lalu mendiamkan saja, tetapi menyimpan di dalam-dalam dan lalu kemudian ditaruh di dalam hati. Dan itulah yang seperti api dalam sekam yang akan makin merusak diri sendiri. Disinilah dengan budaya timur yang ada, kita kerap justru memendam amarah begitu rupa, tetapi sebenarnya itu bagai api dalam sekam. Tidak padam sekalipun dipendam. Tapi Sabda Tuhan hari ini mau ingatkan, bila kamu jadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus mau beritahu bahwa amarah atau emosi yang meledak atau kemarahan itu menjadi pintu untuk perbuatan dosa terjadi. Contohnya Kain ketika dia marah terhadap adiknya, dia biarkan panas hati itu membludak dan memperbudak dia. Tidak dia bicara kepada adiknya, tapi dia langsung menikam membunuhnya begitu rupa. Dia tidak ungkapkan dengan bijak, tapi dia langsung berbuat dengan gegabah dari marahnya itu. Tindakan yang malah akhirnya menjadi fatal dan parah. Karena itu betapa pentingnya untuk kita menangani kemarahan dengan bijak. Bukan berhenti marah, tapi marah dengan bijak dan butuh hikmat Tuhan.
Kenapa? Karena yang berikutnya di dalam Efesus juga dikatakan jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti apa? Boleh marah tapi jangan lama-lama. Boleh marah tetapi jangan pendam begitu rupa. Ungkapan matahari terbenam itu menunjukkan bahwa sesuatu yang memang terus-menerus dibawa. Matahari terbenam menjadi penanda orang istirahat, orang tidur. Dan ini yang diingatkan di dalam Mazmur tadi. Biar kamu marah tapi jangan berbuat dosa, berkata-kata dalam hati di tempat tidurmu tapi tetaplah diam. Yang mau disampaikan lewat kedua bagian ayat ini adalah untuk supaya saat berkata-kata dalam hati di tempat tidur ketika sedang marah. Sebenarnya ini merupakan sebuah ungkapan berdoalah, tenangkan diri, dan dikatakan tetaplah diam. Berarti inilah saat untuk benar-benar mencurahkan isi hati. Mungkin apa yang dipendam amarah yang betul-betul sangat hebat, dikubur hidup-hidup di dalam jiwa, itu perlu diungkapkan. Tapi pertama-tama kepada Tuhan. Katakan bahwa kita marah. Katakan bahwa ada emosi yang dipendam begitu rupa. Katakan bahwa kita lelah dengan perasaan itu. Dan minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa tidak didikte oleh kemarahan kita, tapi kita mendiktenya dengan arah yang benar dan ungkapan yang bijak. Kenapa? Betapa pentingnya pesan tentang penanganan kemarahan dengan bijak. Sebab Yakobus 1 ayat 20 katakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau Tuhan marah, itu karena kebenaran dan untuk kebenaran. Tapi saat manusia marah, itu semata dan kebanyakan adalah karena emosi yang memimpin, perasaan yang mengendali. Karena ketika orang berhadapan dengan kebenaran yang memerdekakan dan kebenaran yang membawa damai sejahtera yang dari Tuhan, itu harusnya bisa meredam amarah begitu rupa. Bukan memendam, karena saat memendam dia tidak padam. Tetapi benar-benar memohon Tuhan untuk menenangkan diri kita. Serahkan pertama segala rasa marahmu kepada Tuhan, supaya engkau tidak berbuat dosa. Katakan dengan segala apa adanya diri kita, jujur apa yang kau rasakan. Dan pada saat itu, izinkan Tuhan bekerja, menenangkan, menidurkan kemarahanmu. Dengan nafas cinta kasih dari Tuhan. Menyerahkan kemarahan kepada Tuhan. Itu adalah satu cara yang bijak. Dan mengarahkan kemarahan itu kepada kebenaran Tuhan. Itu akan membuat kita berpikir, melampaui perasaan marah itu. Kita memikirkan, kita menenangkan diri dan menenangkan pikiran kita untuk mencoba mendeteksi, mencari tahu, bertanya pada diri, apa yang menyebabkan kita menjadi marah? Apa yang menyebabkan kita menjadi emosi? Sebuah pepatah mengatakan manusia hebat adalah manusia yang bisa kendalikan diri saat dikuasai amarah. Tapi baru bisa terjadi kalau kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Tenang saat dipermalukan. Itu baru bisa terjadi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan yang hanya dekat Dia saja kita tenang. Sehingga saat dipermalukan, kita tetap tenang karena dekat dengan Allah. Dan tersenyum saat diremehkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh cinta. Dia tidak pernah meremehkan kita sekalipun kita diremehkan oleh manusia. Tetap tersenyum dengan satu keyakinan bahwa biar Tuhan yang bekerja saat kita menyerahkan segala rasa kita. Tuhan mengasihi kita hari ini, apapun perasaanmu, ungkapkanlah kepada Tuhan, katakan dengan bebas, dan minta kelegaan dari Tuhan. Karena Tuhan undang kita, mari yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Juga lega dari segala macam rasa marah yang tidak akan menindasmu lagi, yang tidak akan mencengkeramu lagi, tetapi akan membangunkan kita mengalami sebuah kehidupan yang penuh damai sejahtera. Pelajaran hari ini ingin memberitahu kepada kita bahwa emosi tidak padam bila dipendam, tapi makin mencengkeram, tumbuhkan dendam. Ungkapkanlah dengan bijak yang dari Tuhan, agar geram padam dan hidup tentram. Selamat jadi tentram. Amin.